warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahu al-azim. Al-Mukarram al-Mukarramun yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takjub dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beri doa mudah-mudahan semua guru kita, semua orang tua kita yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Ketua Masjid Baitul Salam beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Bapak Lurah ataupun yang mewakili, Bapak Ibu Lurah yang hadir, yang kami hormati Ketua Pengajian Ibu-Ibu Masjid Baitul Salam beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Ketua FKMT Kecamatan Sukarami yang Zita beserta segenap seluruh jajaran pengurus sahabat dimuliakan oleh Allah, Ketua FKMT Sekecamatan Sukarami yang hadir, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang belakang dengar enggak, Bu? Itu aja ya. Ibu belakang dengar enggak? Bisa, tapi dia nyawa, tidak kedengeran berarti. Jadi ketahuan dia. Kalau dia tidak dengar, dia nyawa. Ibu kita tanya ibu belakang dengar enggak? Kedengeran berarti dia. Salah di depan, di dalam, di luar, di belakang, bawah tenda, seluruhnya masuk surga kalau insyaallah. Amin. Jangan lupa tapi dia pakai masih kredit lunasi dulu. Tahu nih. Kalau hutang dah acak masuk surga. Ini nafsul mu'minin mu'alaqatan bidaini hatta yubtahu. Jiwa raga seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi. Jadi kita ni kalau punya hutang itu masuk neraka tidak, masuk surga tidak, Pak. Nah, baru kan hutang jilbab masih berapa kali bayarlah. Jangan anggap remeh bu hutang dulu. Memang sepele, kamu beramal soleh, puasa Senin Kemis, baca Quran, zikir, setiap pengajian FKMT hadir, hutang tak kalah mayar, kati guna. Kati guna. Ini habis juga ini doa yang berbeda ini hati Tuhan. Kamu dengan bapak-bapak dulu Pak, yang kalau makan pepek di bawah dulu waktu SMP kan, sekarang tidak lagi, dulu. Hati-hati tuh kali tidak diselesaikan itu hutang dan itu buat kita berkantong-kantong masuk surga tidak, masuk neraka tidak. Hati-hati. Ngapa? Mukminin mu'alaqatan bidaini hatta yubtahu. Jiwa raga seorang mukmin itu terkantong-kantong sampai dia punya hutang lunasi. Yang kedua, dosanya yang berhutang itu tetap ditanggungannya walaupun dia mati jihad fisabilillah. Jadi walaupun dia mati jihad, kalau dia meninggal hutang belum pajak masuk surga, saking kejauhan. Apa Ustaz ingat tengok kami ingat dengan hutang? Ini wajib bab kamu dia bagus sekali. Kalau ibu tinggal hutang Pak, tapi insyaallah mudah-mudahan kita jalan. Begitu juga alhamdulillah berlama saya di sini kemarin 42 kali pintar mengisi pengajian di kantor tidak Pak satu. Maklum ibu badan risiko. Di depan. Waktu itu Sini kan rumah Dio. Ada jalan tikungan. Sini rumah. Mati kalau. Dosa topik enggak. Kalau kamu panggil ceramah-ceramah ya. Ustaz apa namanya Habib Mahdini? Enggak. Ustaz Solihin? Enggak. Jadi aku mundur jangan maju. Kalau asrama. Habis waktu dengan saya lagi bini yang lari pun ini. Bini aku sudah marah Pak. Kapan ada waktu di rumah? Ini enggak dari pagi.
balik ke rumah. Sampai malam kaget baru balik. Ada menesu sebenarnya perutnya makan pindah. Mantu-mantu telepon dulu minum. Jadi minta maaf ya, dan alhamdulillah hari ini pas minta telepon. Anak kosong betul nak istirahat tadi mana dari pagi kan. Nah, cuma kamu ketemu sama ibu-ibu RKMT, lama tidak bersua, lama tidak berjumpa. Dia jauh-jauhkan hari ini saya bisa hadir dari acara saya dulu sudah anak-anak SD, SMP hadir bangga saya anak-anak kecil sudah 15 tahun, saya 15 tahun. SD sudah tadi 200 tahun. Saya bilang nanti 15-20 tahun lagi anak-anaknya ada yang bakal jadi presiden. Aku ngomong sana. Aku di situ. Aku di situ satu tadi. Kata aku 200 anak-anak yang bakal ada yang jadi presiden. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati wali kota. Maka Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu yang sangat kita pengenkan Bu. Maka ibu kalau punya anak masuklah sekolah Islam, masuklah pesantren. Ibu tidak usah takut gara-gara wali Nak Dewi. Mana deh? Untung ganti wali, mana wali Nak Dewi itu lah. Sekarang ini citra pesantren, citra sekolah agama ini dirusak Bu. Dihabis sama orang-orang yang tidak semua. Maka banyak bapak ibu sekarang takut masuk ke anak pesantren. Padahal gitu, pesantren di Indonesia ini ada ratusan ribu. Kalau si kok dua bermasalah dia biasa banget lah Bu. Wong kita punya anak cuma 5 dua bermasalah. Kita punya anak dari 5 ekor lagi 2 bermasalah. Apalagi pesantren yang sekian ribu ini. Wajar baik kalau si kok 2 kemudian ada masalah. Jangan dipukul rata. Seluruh pesantren itu tidak benar. Seluruh pesantren itu bermasalah. Inilah yang kemudian generasi-generasi ke depan ini tambah hancur. Bayangkan kalau yang memimpin negeri ini hafiz Quran. Bayangkan kalau gubernur wali kota hafiz Quran. Ajib lah Bu, senang ngerti gitu ya. Maka sekolahkan ibu anak-anak kita di sekolah-sekolah Islam atau masukkan di pondok-pondok pesantren. Bapak Ibu, para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah hari ini masih sehat walafiat. Terutama kami ini doakan Bu, saya ini sehat terus ya. Panjang umur. Akhir kali dengan kawan-kawan aku ni ya Allah, dah sudah mati juga waktu itu. Hari Jumat sebelum puasa tahun baru kemarin Januari itu ya aku kira mati nih. Hari Jumat, balik khutbah Jumat dari Pertamina. Memang saya itu malam itu dari Pedamaran Bu, nyampe rumah itu sudah jam 2:30. Tidur sejam, jam 4 saya bangun, acara subuh. Tidak tidur lagi, pas waktu Jumat itu lah kolek, saya tidak kuat lagi. Waktu Jumat disuruh imam pula di Masjid Pertamina. Saya imam, balik dari situ sampai rumah Bu, keringat dingin Bu. Bocor kalau Bu. Belum pernah ke umur macam itu. Biasa aku sakit lambung, penyakit aku ini kan. Tapi kemarin itu dahsyatnya Bu. Keringat dingin keluar di sini pecah di pucuk begitu lah cuma duduk. Jadi tidak pacak bergerak terlibat macam ini. Bini aku lah nangis, mana tak nangis? Keringat ni ngocor, rai ni pucat, nangis Bu. Tapi dia nangis aku bahagia. Loh, aku terbahagia. Disitulah aku baru tahu berarti dia disayang. Nangis dia Bu, langsung dibawa ke helikopternya masuk mobil, langsung dibawa ke rumah sakit Siti Fatimah saya Bu. Bawa ke rumah sakit Siti Fatimah, di jalan itu saya megang kaki, aku kan ceramah kan, kalau kaki kita dingin, paha panas, berarti nyamuk dari sini ke sini sudah hilang. Iya Pak, kalau kamu ayat tuh mau tanda-tanda kematian itu. Kalau kamu nyinggung sakit, misalnya, pegang kaki. Kalau kakinya dingin, kalau Bilal tahu, uang yang biasa mandi ke masjid tahu nih. Kalau dipegang kaki ini dingin, paha ini panas, berarti nyawa dari kaki ke sini sudah hilang. Nyawa ini 3 dicabut. Dari ujung kaki dari dengkul ke pinggang ke gorok-gorok. Gorok-gorokan lepas nih, habis gitu. Jadi aku pegang kaki Bu, dingin ya Bu, kaki aku. Mana aku kebayang Ustaz Topik, Ustaz Tolihin,
tidak di mobil itu. Nah laju. Saya megang kaki dingin dan aku tuh lupa hari hujan mobil tuh basi. Jadi aku nyekel kaki aku ini tadi dingin, langsung mesen dengan bini aku, Bun, kalau ada apa-apa sama Abi, jangan usah ke bank, jangan usah ke sini. Pertama, dalam berangkas itu ada surat, ada kertas. Saya punya kotak kecil di rumah, di situ ada berangkas. Saya tulis seluruh urusan saya. Aku ini kan megang masjid, megang pondok, megang majelis, megang ketua juleha, mas puro, lengkap tuh aku nih. Ada kalau yang pegang ini. Di situ ada catatannya kalau. Bun, ingat kalau ada apa-apa buka kertas itu, di situ seluruhnya ada tulisannya. 2. Di situ ada duit-duit apa-apa, nah itu ada tulisannya. Ketiga, ini kode PIN berangkasnya. Kalau habis ada apa berangkas itu ada jempol Bu. Ini berangkas itu beratnya hampir 300 kilo. Tidak bisa diangkat kayak kita baca. Di situ ada di masjid beli duit pondok ada kalau tulisannya sudah dituliskan. Sudah kelengkap karena aku tidak tahu kan ini kapan mati kan. Iya. Ini kunci berangkasnya untuk hati-hati. Bun, ini kode handphone. Handphone aku tidak pernah dipegang oleh bini aku, Bu. Bini aku, Bu, 20 tahun kawin sama aku. 2005 dia nikah. 2025 ini 20 tahun. Sekali tidak pernah buka HP aku. Bukan cak ibu lagi mandi buka HP lagi. Bini aku 20 tahun tidak pernah buka HP aku. Tidak tahu dia kode HP. Aku ngomong wajar Bun. Kalau mati mobil sampai ke mati. Bun. Kalau malahan kami lah. Kalau aku mati, bawalah aku ke kamar, kataku, kau ambil HP ini, kau pencet ke sidik jari aku. Karena HP ini kan pakai sidik jari. Kau pencet ke sidik jari aku di HP itu, begitu HP terbuka, kau buka SMS banking aku, kau buka bank aku, kau transfer langsung duit ke rekening kau, ini password. Udah punya tahu kan lo Bu? Ibu jangan saya itu tambah nangis bini aku. Jangan saya tidak, aku memang tidak lemak nih aku hari itu. Wow, dan satu. Kedua hari itu hari Jumat. Memang aku minta mati ini 3 Bu. Mati di Mekah Madinah. Mati lagi ibadah. Yang ketiga aku minta mati hari Jumat. Jadi aku hari itu tenang nih ada hati aku tulisan mati hari Jumat. Memang aku mintanya mati hari Jumat. Sudah begitu masuk rumah sakit, aku pencet ke di HP aku nomor di rumah sakit itu. Anaknya Pak Herman Pak Saparudin. Assalamualaikum Pak Deno, ini istrinya Ustaz Ali lagi begini. Oh ya Bu, dia telepon bagian sana langsung dimasukkan saya di kamar VIP Bu, di Flixong, dicek, ditembak kata bini aku 4 macam itu sampai 4 itu lambung aku, tak berhenti sakit. Nah tembak yang kelima itu nak menjelang malam itu baru agak lemah Bu. Alhamdulillah aku udah jadi mati, berubah lagi pin-pin itu. Berubah kalau lagi aman sudah aman berusaha. Aku kira nak mati nih yang Bu itu asli. Wah belum pernah belum sakit. Aku berangkat aku ubah kalau sudah. Agak jebolnya bahaya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah karena kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Maka kalau ibu yang kayak medita ketua FKMJ mungkin ada nyimpen duit, nyimpen apa itu harus dibuat wasiat. Harus ditulis. Kalau kita tidak pernah percaya aku gimana tahu apa kita nak mati? Gimana aku wasiat? Nah kamu jadi saksi nah. KMJ sekarang ini kalau aku nih mati di seputar Palembang ini, Palembang sini apa Palembang Kramadio, iya di sini kubur aku di pondok pesantren Asmaul Husna di Sekayan. Aku sudah siapkan tanahnya. Saya punya pesantren di Sekayan, sudah saya siapkan tanahnya. Aku lakukan dengan bini aku kalau aku mati kubur ke situ. Termasuk kamu jadi saksi dulu, Aku sudah saksi kalau aku meninggal di sekitar Palembang inilah kuburkanlah aku di Sekayan sini. Tapi kalau aku meninggal di Mekah Madinah, kuburkanlah di sana. Kalau aku meninggal di luar provinsi Sumatera Selatan ini, jangan ada repot bawa aku balik. Kuburkanlah aku di sana. Mungkin aku jadwal lagi di Lampung, mungkin aku jadwal lagi di Bandung, bagaimana? Aku meninggal di sana, kuburkanlah di sana. Catat ini wasiat aku ini. Apa kamu tak sedih kalau belum nak mati?
Ya wasiat itu boleh lah dalam Islam. Beda. Kayak berwasiat, kamu kan berkawan dengan bini aku. Beda. Di meja tengah tahu dengan rumah entah kematian. Wih Bunda Mary, asli Ustaz sudah mesen mau ngaji di FKMT. Katanya kalau meninggal minta kubur. Nah itu gunanya wasiat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini sudah di penghujung bulan Zulqaidah. Tinggal 3 hari lagi kalau sekarang kalender. Ini sudah masuk Zulhijjah. Tanggal kita masih nunggu penentuan tanggal 1. Karena lebaran ini ada yang ngatakan Jumat, ada yang ngatakan Sabtu. Kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan mereka lebaran tanggal 6 hari Jumat. Nah, pemerintah nanti tunggu sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah. Nanti ketika sudah masuk 1 Zulhijjah, ada beberapa amalia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Zulhijjah. Amal ibadah yang dicintai oleh Allah pada bulan Zulhijjah ini yang pertama. Betul kalau nyata kalau belajar itu kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Jadilah kamu itu kun muta'aliman, jadilah muta'alim, kun aliman, jadilah orang alim. Wong alim itu apa? Wong alim itu ngajar, ulama, kiai, ustaz ngajar. Kalau tidak baca ngajar, kun muta'aliman, jadilah orang yang belajar. Yang mana belajar itu? Duduk, diam, dengar, catat. Perhatikan Bu. Muta'aliman itu duduk, diam, dengar, catat. Kalau kamu yang tidak nyatet, berarti kamu masuk golongan ketiga. Kun mustami'an. Apa mustami'an itu? Mustami'an itu pendengar yang baik. Duduk, diam, dengar. Tambahan siko nyender. Apa ditambah? Dan nyender ada batu. Nyender biasa baik. Yang nyender di pahala itu malah 2. Yang bersaksi 1 sejadah, yang 2 dendeng. Ya. Tapi hati-hati Bu, yang ngaji nyender itu yang duluan digoda iblis. Dalam pengajian ini yang kalian digoda iblis pertama kali, 1 yang nyender, 2 yang di belakang, 3 yang dekat pintu. Tidak nih, yang 3 ini kalau ngaji, ini paling duluan digoda iblis. Namanya jamaah muntaber, mundur tanpa berita. Dia nyinggung dulu lemah dah, Ustaz tidak lemah, mundur-mundur balik dia. Ragu-ragu hatinya, tapi mudah-mudahan yang di paling pintu, yang di belakang, yang nyender, semuanya dalam kondisi terjaga. Amin ya Rabbal Amin. Maka kalau bisa jadilah muta'aliman itu, belajar. Yang mana belajar itu? Bawa buku, bawa pena, catat. Apa yang ada dicatat? 1. Yang amalia dicintai oleh Allah pada bulan Zulhijjah ini, yang pertama adalah menunaikan ibadah haji. Tidak ada amal yang dicintai oleh Allah pada Zulhijjah ini yang pertama kali naik haji. Maka pergi haji itu balasannya luar biasa Bu. Al haji mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tak kate balasannya kecuali surga. Maka ibu jangan itu. Wah dia Ustaz ongkos haji 50 juta. Ibu duit 50 juta diukur surga dak kate artinya. Duit 50 juta kalau nak diganti ke dengan surga tidak sebanding. Kecil 50 juta itu ibu. Berapa haji sekarang? 50 kan? 74. Haji berapa sekarang? 74. 50 kan? Ya 50 juta lah kurang lebih. Tidak sebanding dengan surga. 1. Kedua Bu, kita ini dirubah dulu mindsetnya Bu. Kita ini selalu berpikir haji ini nunggu tua. Haji ini nunggu tua. Wajar alhamdulillah. Kita ini nak nunggu tua dulu baru pergi haji. Salah. Saya kemarin diundang sama BPKH Jakarta, Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia Jakarta. Sekarang umur 12 tahun sudah bisa daftar haji. Iya. Anak-anak ibu nih umur 12 tahun daftar ke haji. Sekarang ibu daftar berangkatnya 24 tahun.
Ibu berangkat sekarang ini nah, 24 tahun. Umur berapa sekarang? 60. 24 tahun lagi berarti 84 tahun bapak ibu baru berangkat. Belum tahu itu apa berangkat ke Mekah, apa berangkat ke alam barzah. 84 tahun. Mungkin belum sempat haji, mati dulu. Iya kan? Takut kita daftar haji nunggu pensiun. Maka saya dulu Bu, umur 36 tahun saya pergi haji. Oh, gagal ya. Saya jalan kaki dari Padang Arafah ke Musdalifah 13,5 kilo. Ngapa Ustaz pas jalan kaki? Kan masih muda. Gagal. Balik haji 2014, ngaftar lagi 2012 pergi haji. 2014 ada rezeki. Uji bini aku, ngaftar lagi kita pergi haji. Uji itu jadi. Masuk lagi selama juta umur lagi bini kami 50. Kemarin aku cek 2030 berangkat lagi. Sekarang keluar pengumuman yang sudah pergi haji 10 tahun baru pajak daftar lagi. Bu nak pergi haji lah sekarang. Balik, masih ada duit nak daftar haji? Tak boleh. 10 tahun lagi ke depan baru baca. Bayangkanlah kamu. Maka ketika bapak ibu ada duit, sudahlah dulu Bu urusin rumah. Sudahlah ibu nak apa nak ningkat ke rumah. Ibu sudahlah ibu aku 47 masuk 48 tahun umur aku ibu. Ya, ini beda kuat lagi di lantai kamar aku turun tuh. Kan buat rumah 2 tingkat sama kuda. Di pucuk kami lantai pucuk cak itu nak saya nak diganggu lah caknya. Nak di lantai pucuk, budak-budak di lantai bawah. Lah aku ini kan ustaz tuh, sehari ceramah 8 kali, sehari ceramah 5 kali. Kakek sudah turun ke bawah nak pergi sorban lupo naik lagi, udah naik peci lupo naik lagi, sudah turun HP lupo kelenjaran juga naik turun hari 3 kali ya. Akhir tahun ini kemarin bulan berapa dah gua sama tahun kemarin akhir bulan kemarin akhir tahun kemarin pun pindah betul ke bawah sudah kuat tapi naik bujuk Subhanallah Bu, turun akhirnya Bu dipecah ke kamar bawah, jadi ke Sikop, pindah baru 47 tahun umur aku. Bukan mata ke bagi bapak tak kuat di pucuk tak kuat kamu. Tidak kuat lagi di pucuk di bawah bukan ini kamar. Aku ini ngomong ke kamar pikiran aku ini ngomong ke naik tanggung tak kuat lagi nak kebuntu aku nak rasa tak kuat. Udah lah ini karena hamil habis 200-300 juta. Mending ibu daftar ke haji plus Bu. Mending bapak daftar ke haji plus bapak berangkat daripada kamu saru-saru. Mobil sudah ada mobil Avanza tak usah diganti bapak. Sudah ada mobil Innova tak usah diganti Fortuner. Sudah ada Fortuner tak usah diganti apa. Nah Avanza, nah Fortuner, nah Innova, nah Alphard masih mobil. Mobil apa bukan? Kalau kamu naik Avanza, kehujanan enggak? Naik Innova, kehujanan enggak? Naik Alphard, kehujanan enggak? Tidak. Cuman bedanya kalau Alphard pajak muka dewek itu kita belum turun, saat pintunya terbuka. Nah, kamu udah anak muka dewek, suruh laki kamu buka apa? Buka dewek pintunya. Apa maksud Ustaz? Ada duit lebih untuk beli mobil tadi, mending daftarkan haji. Ada anak sudah 12 tahun, daftarkan haji. Keuntungannya, anak ibu betino, bu daftarkan haji, 12 tahun umur dia, berangkat 24 tahun lagi. Berarti 12 tahun tambah 24, 36 mungkin dia sudah kawin belum? Dia sudah nikah. 36 tahun dia sudah nikah, ya nak berangkat haji, dia lah kawin, lakinya baru naftar. Kata Kanwil Kemenak kemarin, maka suaminya bisa mengurus muhrim. Lakinya yang tadinya harus berangkat 24 tahun lagi, bisa maju nawani bini. Keuntungannya. Nanti rugi. Maka kalau ibu ada anak 3, 7, 5, daftar kalah. Ada anak 4, 100 juta, daftar kalah.
Anakku kan Ustaz cuma siko beranak lagi. Kalau cepat itu nanti karya berlaku masih. Yang penting ngoyor nih. Lain lah. Masih dapat itu. Lebih itu. Daftarkan nih Bu, pergi haji. Kenapa ibadah haji di bulan Dzulhijjah ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah? Satu, dua. Yuk nanti acara lagi. Habiskan sampai aja nih kita tuh. Oke, kamu mau kenal dah? Bawa. Nah itu kalau ngaji, aku banyak ibu-ibu sudah ngaji, ajan asar pergi. Padahal sudah di masjid, sholatlah dulu. Dia sholat, makanya pakai kaos kaki tebal, pakai jilbab panjang, pakai kaos tangan, walaupun tidak pakai jilbab, bahkan tidak pakai mukena, sudah bisa langsung sholat. Pakai kaos kaki yang tebal, jangan yang 310 itu. Ada 310 itu, terawak itu. Tidak sah sholat itu aurat kaki kamu itu. Ya. Maka haji ini berangkatlah itu dicintai oleh kedua. Kenapa nak masih muda-muda berangkat haji Ustaz? Karena haji ini bukan ibadah bacaan. Haji ini ibadahnya fisik. Wukuf di Arafah dari siang sampai ke maghrib. Ke Musdalifah 13,5 kilo. Tawaf ibadah 7 kali putaran muter Ka'bah, 1 lingkaran 850 meter, hampir sekilo. Kalau kali 7 nak 7 kilo. Sa'i Safa Marwah 450 meter, dari Safa finish ke Marwah 7 kali 450. Sudah hampir 4 kilo. Itu yang diperlu ke tenaga. Kalau udah kata tenaga, kursi roda kamu. Memang lemah kursi roda, tapi tidak nikmatnya bu. Didorong-dorong Allah, apalagi kalau dorong lupa, ngebutnya, waktu selesai. Dan lupa lagi kamu nak berdoa, anak dia sampai cari yang lain. Iya kan? Maka yang pertama ibu, amal ibadah dicintai oleh Allah pada bulan Dzulhijjah ini adalah kalau kamu dinyatakan dan tahu adalah dua. Amal ibadah yang dicintai oleh Allah pada bulan Dzulhijjah ini puasa. Tidak ada puasa yang lebih baik kecuali puasa sunat yang lebih baik kecuali puasa di bulan Dzulhijjah. Orang tua kita dulu bu, nenek-nenek kita, ibu kami, puasa bulan Dzulhijjah ini biasanya dari tanggal 1. Begitu teng 1 Dzulhijjah puasa. Ini kalau juga kalender 1 Dzulhijjah tanggal 28 Mei. Tapi nanti ya nunggu isbat, nunggu sidang isbat ditetapkan tanggal 1 Dzulhijjah kapan puasa ibu. Puasa ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Pak Ustaz, 10 itu kan haram puasa. Belum selesai ceramahku ini. Tanggal 10 itu tetap sunnah puasa. Puasa itu dari subuh sampai khotib selesai khotbah Idul Adha. Maka pengurus masjid Pak Ketua, sholat Idul Adha ini dia lebih cepat dari sholat Idul Fitri. Jadi kalau kamu sholat Idul Fitri jam 7 mulai, maka Idul Adha setengah 7 mulailah. Kenapa mulailah? 1 jemaah ini puasa, dia nak cepat-cepat berbuka. Yang kedua nak potong hewan kurban. Apalagi kalau lebarannya jatuh Jumat. Nah, setengah 7 mulailah, selesai jam 7, berapa selesai, setengah 8 apa saja hewan kurban. Yang puasa sudah baca berbuka. Itu makanya kenapa sholat Idul Adha itu lebih cepat mulainya ketimbang sholat Idul. Boleh Ustaz setengah 7, boleh lah. Suruh sekarang sudah jam 6:45 Pak. Suruh sekarang 6:45, keluar waktu suruh sudah boleh. Sholat Idul Adha itu sama dengan waktu duha istilahnya. Maka sholat Idul Adha cepatkan. Kenapa? Nak puasa. Kalau ibu dah kuat puasanya dari tanggal 1 sampai 9, mbak 2 hari ibu. Tarbiyah sama Tasu'a 8 dengan 9. Mbak 2 hari ibu 8 dengan 9. Ustaz, aku pegawai keras Ustaz. Beratnya 8 dengan 9. Sudah. Mbak sehari tanggal 9. Namanya puasa Tasu'a atau puasa Arafah. Puasa ini kata Nabi Muhammad ampunkan dosa 2 tahun. 1 tahun yang akan datang, 1 tahun yang telah lalu.
2 tahun bu, puasanya cuma sehari, ngampun ke dosanya 2 tahun. Apalagi maaf ibu-ibu yang sudah tua ya, umur 50 tahun ke pucuk, rata-rata malas makan bu, bener lah. Susah tidur bu, bener. Apalagi banyak utang. Dah cari dulu banyak angsuran. Aku lah nanya bu, umur 50 tahun ke pucuk itu makan kurang, tidur kurang. Nah inilah diisi dengan ibadah. Apalagi mak aku ya ilang meninggal pula. Ibu dewean ya masih lagi kamu lah meninggal. Dewean ibu di rumah kelanang kloneng. Sudahlah lemahlah puasa ibu. 10 hari bu dari tanggal 1 ingatlah puasa Zulhijjah. Baca 10 hari. Nak baca 89, nak baca 9 Mei. Minimal di bulan Zulhijjah ini Mei puasa utamanya, namun puasa Arafah. Udah berapa puasa? Belum masa ini. 3. Amal ibadah yang dicintai oleh Allah pada bulan Zulhijjah ini yang ketiga, kata Nabi Muhammad waraqatil dam, mengalirkan darah kurban. Amal ibadah yang paling dicintai sama Allah bulan haji ini nyembelih kurban ibu. Ini kalau ditanya ibu korban dah? Tidak. Bapak korban dah? Tidak. Kenapa bapak dah korban? Kasih duit Ustaz. Saya mau cek nih, bapak ibu dah galak berkorban tuh, dah sanggup apa dah mau? Hah? Dah sanggup apa dah mau? Nah, saya kasih tahu Pak, inilah perbedaan antara kurban dengan poligami. Tahu tak ibu perbedaan kurban dan poligami itu apa? Tahu tak? Kalau berkurban ini banyak yang mampu tapi tak mau. Kalau poligami ini banyak yang tak mampu tapi mau. Yang buntu-buntu ditawari lah kawin lagi, galak kan? Awak tak sanggup, awak duit tak kate, kemampuan tak ada. Lalu Pak Haji Ali tak sekarang ngurusi, duitnya banyak, hartonya banyak, dia nak 3 nak 4 laju lah, sikok-sikok bini juga tak kate. Tanam buat ke rumah lebih hebat dari Pak Haji Ali buat ke rumah bini. Seluruhnya, entah yang di Ihsan, entah yang di Basuki Rahmat, entah yang di Demak, tak kate. Yang lebih hebat dari rumahnya Pak Haji Ali buat ke bini itu toh, lanangnya. Ini aku ini mau status ibu-ibu, buat status. Wahai suamiku, di status HP, wahai suamiku, kalau engkau adalah sebuah rembulan, maka aku rela berbagi sinar dengan yang lain. Tapi engkau adalah lilin, rumah kita lagi gelap. Masa ini kau tuh buntu, jangan banyak tingkah. Kalau buntu jangan banyak ucapan. Kalau poligami banyak yang tak mampu tapi mau. Kalau korban banyak yang mampu tapi tidak. Dari mana Ustaz kau tak tahu? Baru saya itu. Korban itu berapa di masjid Pak? Korban 3 juta. 3 juta. 3 juta. Yuk, turun kalkulator. 3 juta. Dibagi 1 tahun Pak, betul? Harus 1 tahun kan? Iya. 3 juta dibagi 360 hari. 1 tahun. 65 Ustaz. Berapa ya? 8.333. Kita bulatkan untuk bisa berkurban, berarti bapak ibu sehari harus punya duit 8.500. Oh iya. 2 juta tadi berarti 8.500. Pertanyaannya, bapak ada tak duit 8.500 sehari? Kati aku Ustaz, tapi merokok. Kati aku Ustaz. Yang kau rokok ni apa? Beli rokok ini Pak, paling murah 20.000. Ada sekarang rokok yang paling murah, rokok apa ya? 10.000. Sedangkan berkorban tadi 8.500. Maaf Pak, bapak yang merokok tapi tidak berkorban. Aku bukan ngurusin rokoknya baik. Rokoklah bibir kamu, dado kamu udah pecah lah. Iya aku tidak ada urusan. Tapi aku ini sayang dengan mereka ini. Laki kamu tidak hadir di masjid ini, you tahu? Ini ada live ini. Apa yang kadang lana-lana? Bapak-bapak yang merokok. Ini live ini. Bapak-bapak yang merokok,
kalian sudah punya kewajiban berkurban. Karena untuk berkurban 3 juta dibagi 360 hari cuma 8.500. Kamu beli rokok lebih dari situ. Ingat kata Nabi Muhammad, man kana lahu sya'atun falabira falyamut insa'an nasraniyan wa insa'an yahudiyan. Siapa yang punya kelapangan rezeki, dia tidak mau berkurban, kalau dia mati tahun itu, matilah secara Yahudi atau matilah secara Nasrani. Mati. Hei bapak, ibu, kamu puasa ngaji rajin, sholat tak tinggal, mati secara Yahudi, mati secara Nasrani. Menggenaskan tak kira-kira itu? Menggenaskan tak kira-kira itu? Mereka tidak sadar beli rokok yang tidak disyariatkan oleh agama, tidak disuruh oleh Allah dan Rasul, sanggup. Kenapa untuk berkorban tidak sanggup? Kenapa? Nanti bukan. Ya kan aku tidak tahu, aku korban. Yang beli rokok, apa kamu tidak sanggup? Kamu nyisikan duit 20.000 sehari untuk beli rokok, sanggup. Mengapa nyisikan duit untuk berkorban tidak sanggup? Maka di majelis Asmaul Husna, kami ada gerakan 10.000 sehari. Jadi 10 hari itu mereka yang lengket duit. Pas zikir hari Sabtu di Masjid Ahya ini, mereka bawa 70, disetorkannya 70 ini. Nah, hitung kami ini. Ada yang lebih bu, ada yang 3.200.000, ada yang 3.600.000. Balik kan lebihnya, cuman arisan kami cuma 3 juta. 3 juta kami sudah mengumpulkan 6 sapi yang nanti sembelih. Kami biasa 30-40 ekor. Ada gerakan 10.000 sehari namanya. Sama FKMP sekarang ini bisa buat gerakan itu 10.000 sehari. Setiap ngaji bulanan setahun. 10.000 sehari berarti sebulan 300. Baik kalian cadangannya. Kencing kenyang, cak kamu nak rokok tu lah, kencing kenyang, lipat bu, masuk ke cadangan, lipat, masuk ke cadangan. Tapi jangan ketahuan anak cucu kamu jebol dari bawah. Nyari dia yang pojok, udah centak bawah. Iya kan? Berkat sebulan 300, kasih sama ketua. DP, punya kurban, kakek FKMT Sukarami, motong 5 sapi. Oh, mantap yuk. Kemana itu? Untuk kamu inilah anggota majelis kancah saya ini motong sapi. Kemarin saya membagikan 800 kilo daging. Membagikan 800. Dapat tak kamu kemarin daging? Dapat tak yang lembek bagi kupon? Dapat kan? Cuma bawa kartu jengkel, tunjukkan, yuk sekilo daging, datang, yuk sekilo daging, macam itu. Maka sekarang ini tahun ini tak lewat sudah. Mulai tahun depan, yang kedua, siap penayu arisan kurban FKMT Sukarami. Jangan pendengar inilah anggota-anggota pengajian ini. Kasihkan mereka ini untuk bisa potong hewan kurban sangat dicintai oleh Allah. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, kamu jangan tak berkorban. Kamu ini ngomong tak berkorban, cincin emas, gelang emas, kalung emas, antingan emas, gigi. Giginya ada dari emas itu. Awas tu lepas lagi kamu. Ibu saya tanya, emas itu berapa? Emas itu berapa? Sekarang emas suku 11 juta. Di parang baru dibeli 10 juta. Kalau beli 11 juta. Sesuku bu, kalau ibu ada jual lah. Sesuku sekarang 11 juta. 3 suku lah pajak daftar haji kamu. Iya, apalagi kamu yang melaki kamu emas kan jual lah. Emas jual dulu. Mas Hendro. Mas kami berat 70 kilo. Ibu pakai emas nih, cincin emas, gelang emas, kalung emas. Lebaran haji tidak kalah kurban. Gelang kamu baik 2 suku bu. Kalau dijual bukan cuma bisa beli kambing, bisa beli sapi. Tahu itu? Ustaz, sayang Ustaz, ada yang kurang berkorban dengan emas Ustaz. Ibu, berarti kamu kalah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu yang diminta bukan emasnya, bukan duitnya. Nabi Ibrahim diminta Allah anaknya. Kamu tidak diminta Allah anak, kamu
emas 34 suku Bu, cuma dipinta Allah seperempat. 3 juta itu seperempat Bu. Jualkan dulu emas suku, laku 11 atau 10, ambek 3 jutanya, 7 jutanya beli kemas lagi. Emas masih tetap terpakai, kewajiban berkurban terlaksana. Aku Bu minta sama aku, bukan sombong, setiap hari ngeliatin aku mas. Oh tanya lah yang galak ke rumah aku. Setiap hari Bu, bukan sombong. Ustaz banyak duit, tidak itu biasa baik. Dari mana Ustaz bisa ngajak bini emas setiap hari? Bini aku ini kalau dia minta emas, aku diam. Diam itu adalah emas. Berarti itu. Lah diam itu emas. Kan bini minta emas gitu? Iya. Berarti nginjau emas itu. Tiap hari aku itu aku ngajak bini emas. Maka ibu-ibu, jangan sampai kamu dulunya megang duit, make emas, datang kurban dah kalah berkurban. Sedih Bu, ceramah di masjid besar, kami nama masjid itu saking keberkahannya. Kutanya berapa kok Pak Ketua potong sapi? Siko Ustaz. Masjid Jami potong siko, masuk akal tak menurut kamu? Siko sapi itu cuma uang 7 Bu. Berarti jemaah serami itu cuma uang 7 yang belum berkurban. Kemana mereka yang sholat setiap hari ini? Ingat kata Nabi Muhammad, siapa yang tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Kejamnya Bu hadis itu. Tadi mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Hadis yang kedua riwayat Imam Ahmad kata Nabi Muhammad, siapa yang tidak berkorban padahal dia mampu, tidak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Kejam Bu, hati-hati Pak kurban ini. Nabi Allah Ibrahim itu anak dipinta dikorbankan Bu, disembelih sama Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Ibrahim pengen menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Masa ibu cuma jual kemas beda galak Bu? Ada kemas beda. Ya, yang pakai mah, jual, beli kambing. Jual ada saudara. Kalau tidak ibu mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Jangan main-main Bu. Kadang-kadang aku itu lebih dari satu sapi, lebih dari satu kambing. Tapi kita tidak mau berkorban. Ya Allah, sedihnya bukan man la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah yang nyampe kepada Allah itu darahnya, tidak nyampe kepada Allah itu apa namanya dagingnya, tetapi yang nyampe kepada Allah itu adalah ketakwaan itu. Maka ibadah kurban ini cermin daripada ketakwaan kita kepada Allah. Ya, jangan lupa Ibu, bulan Idul Adha ini di potong hewan kurban. Ini ada 11 Bu, baru 3 Itu lagi nak ajar, 3 lagi. Amal ibadah yang keempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu memperbanyak bertakbir. Maka Pak Ketua nanti Idul Adha takbirannya itu 4 hari, bukan cuma sehari. Ini kadang-kadang tidak ngerti. Idul Adha takbirannya cuma malam baik sampai asar. Itu kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri takbirannya malam takbiran, besoknya sholat sampai zuhur sholat takbiran, asar sholat takbiran, maghrib tidak lagi. Tapi kalau Idul Hijjah ini malamnya takbiran, besoknya takbiran, tambah 2 hari ke depan, misalnya lebaran Senin, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Asar itu masih takbiran. Jadi kalau jadi imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh takbiran. Karena apa? Amalia yang dicintai oleh Allah pada bulan Dzulhijjah, salah satunya yang keempat memperbanyak bertakbir. Maka insya Allah kalau keempat amalia ini Bapak Ibu lakukan, masih 7 lagi, masih banyak ya. Allah mudah-mudahan pada sehat atau ibu-ibu jatuh Ibu ikut majelis saya setiap hari Sabtu hari ini jam 7 sampai jam 9, 2 jam. Zikir Asmaul Husna,
ceramah agama tanya jawab Yang di ahya Al-Ahyar. di dekat apa namanya SPBU. Nah, SPBU Bersama. bersama itu ada masjid yang bagus di itu setiap hari Sabtu jam 6 pagi sampai jam 9. Jam 7 pagi sampai jam 9. Kali ibu nak dapat hadiah umroh daftar ke namanya. Kalau setahun sekali kami ucap siapa namanya keluar kami berangkat ke umroh secara gratis dari jemaah Majelis Asmaul Husna. Ibu masuk ke nomor ada nomor kan, agak dikocak begitu nomor keluar langsung berangkat umroh. Kami tanggung biaya Apa kami belok sampai balik lagi. Sampai pagi soalnya. Silahkan nanti kita ketemu lagi. Insya Allah sampai depan masih bisa pembahasan tentang Idul Hijjah ini sebelum kita masuk ke bulan Hijjah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu mohon maaf yang akan kami mohon pada sehat. Insya Allah bisa ketemu lagi di majelis terkait yang akan datang. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yasma'. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarraqan mubarakan mahsuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum